Kita kembali bertemu lagi di dalam sesi ini. Banyak orang yang bertanya, bagaimana saya sebaiknya berdoa? Apakah doa hening lebih tinggi nilainya daripada doa lisan atau doa vokal? Tentu kedua metode doa ini adalah metode yang sangat baik, tergantung bagaimana kita mendoakannya. Ketika kita berdoa lisan, dengan menghayati kata per kata, dengan mengarahkan sepenuhnya kesadaran kita kepada siapa kita berdoa, maka tentunya doa lisan ini akan sangat berguna mengantar kita pada persatuan dengan Tuhan dan masuk di dalam hadirat Tuhan. Demikian juga doa batin atau doa hening yang tanpa kata, namun apabila kita sungguh-sungguh dapat masuk di dalam hadirat Tuhan, menyadari kehadirannya, dan pikiran kita tidak mengembara kemana-mana, maka tentu doa hening semacam ini akan merupakan suatu kontemplasi yang mengantar kita pada perjumpaan dengan Allah di dalam doa. Oleh sebab itu, baik doa batin maupun doa lisan, keduanya adalah sarana untuk membantu kita bersatu dengan Tuhan dan masuk di dalam hadirat Tuhan. Lewat doa lisan yang kita lakukan, yaitu misalnya rosario, membaca mazmur, devosi, novena, doa Bapa Kami, doa Salam Maria, semua doa yang menggunakan kata-kata kita masukkan ke dalam doa lisan, walaupun kita mendoakannya di dalam hati. Demikian juga doa batin tanpa kata, di mana hati kita, budi kita terarah sepenuhnya kepada Tuhan yang hadir di dalam lubuk jiwa kita, maka di situ kita sedang berjumpa dengan Tuhan di dalam doa kita. Doa batin biasanya bisa lewat doa Yesus, di mana pelan-pelan dengan doa Yesus kita mengheningkan hati kita memfokuskan pada kehadiran Yesus di dalam hati kita. Apabila suatu ketika kita tidak lagi terbantu dengan sarana-sarana doa yang ada, misalnya biasanya kita berdoa rosario dan itu sangat membantu kita untuk merenungkan setiap peristiwa-peristiwa di dalam rosario dan membantu kita lebih mengasihi Tuhan. Namun suatu ketika mungkin budi kita tidak lagi dapat membayangkan hal tersebut dan kita ingin hanya diam saja atau kita terserap masuk di dalam keheningan, maka pada saat itu bisa saja Tuhan sedang mengajak kita untuk melangkah masuk ke dalam doa batin. Dan pada waktu itu janganlah ragu untuk meninggalkan doa vokal atau doa lisan atau doa-doa yang biasa kita daraskan, termasuk rosario atau novena, kalau kita ingin tinggal hening diam di hadapan Tuhan. Karena hening atau diam di hadapan Tuhan itu pun nilainya sangat tinggi. Ketika kita mencintai Tuhan, kita mengalami dicintai Tuhan, pada saat itulah kita sungguh-sungguh dibawa masuk di dalam hadirat Tuhan, persatuan cinta dengan Tuhan. Maka janganlah ragu untuk meninggalkan metode doa yang sudah biasa kita lakukan jika metode itu tidak lagi membantu kita untuk masuk ke dalam keheningan atau masuk lebih dalam di hadirat Tuhan. Janganlah ragu untuk berjalan terus sesuai dengan bimbingan Tuhan. Sebab jika kita tidak tahu hal ini dan kita menjadi gusar atau frustrasi karena doa-doa kita yang selama ini sudah kita lakukan ternyata tidak membantu kita lebih mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, berjalanlah terus sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Dan apabila kita hanya ingin tinggal diam hening di hadapan Tuhan, nikmatilah saat-saat di mana kita minum dari sumber, yaitu air kehidupan, Roh Kudus sendiri yang melimpahkan rahmat-Nya di dalam hati kita. Nikmatilah saat itu dan biarkanlah Tuhan mengisi hati kita dengan kehadirannya, dengan cintanya yang kita butuhkan. Namun apabila kita belum terserap masuk di dalam keheningan seperti itu, janganlah kita juga memaksakan diri. Apabila di dalam keheningan itu pikiran kita mengembara kemana-mana atau mengalami pelanturan, hendaklah kita kembali pada metode-metode doa yang dapat membantu kita. Misalnya dengan doa rosario, devosi-devosi, doa mazmur, mendaraskan mazmur, ataupun novena. Bapa Kami, Salam Maria, dan doa-doa lain yang dapat menolong kita kembali masuk di dalam hadirat Tuhan. Janganlah masuk dalam keheningan
kalau itu kehendak kita sendiri, tetapi bila Tuhan membimbing kita lewat keterserapan, maka ikutilah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Tetaplah berdoa dalam segala situasi, juga dalam saat kekeringan, ketika batin kita tidak dapat berdoa. Namun satu langkah, yaitu tetap datang kepada Tuhan dengan segala ketidakmampuan kita untuk berdoa, maka itu pun akan memberikan kita kekuatan, itu pun akan memberikan kita rahmat untuk tetap berdoa. Dan semua upaya kita, niat kita, kesetiaan kita dalam doa, itu adalah suatu persembahan di mata Tuhan. Jangan putus asa, karena proses kita untuk setia itu juga berharga bagi Tuhan. Selamat berdoa.